nampak hadir Profesor Kiai Subandi dari Yogyakarta, orang tua kita Profesor Kiai Edi Sunaryo dari Bogor, dan berbahagia bagi kita sebagai pemangku manaqib pada subuh kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kejembaran rahmaniyah kepada kita semua. Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manaqib online Ba'da Subuh yang saya cintai, yang saya banggakan. Imam Asy-Sya'rani itu pernah menyampaikan kalimat pendek seperti begini: Al-wusul ilallah bidawami zikri wassohbi ahli. Yang namanya wusul sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua cara yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama adalah bidawami zikri, dengan mendawamkan zikir. Tentu dalam konteks ini adalah mendawamkan zikir baik jahar ataupun zikir khafi. Kedua-duanya. Sedangkan yang cara yang disebut oleh beliau yang kedua adalah wasohbi ahli. Sohbah kepada beliau, kepada ahli zikir, kepada ahli talqin. Kedua-duanya ini sudah merupakan peluang yang terbuka luas bagi siapa saja yang sudah ditalqin zikir. Berbeda dengan periode kemursidan sebelumnya, dalam artian ada siapa yang harus menemui beliau dulu dan lain sebagainya. Kalau sekarang siapa saja, bahkan termasuk orang yang baru ditalqin saja itu bisa duduk bersama-sama dengan pengarsabah sebagai mursyid kita. Terlepas daripada itu, yang ingin saya sampaikan adalah ternyata untuk sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala itu bisa dengan menggunakan berbagai cara. Abah itu nggak pernah melarang orang melakukan amaliyah begini, melakukan amaliyah begitu, selama yang bersangkutan belum ditalqin. Tapi kalau sudah ditalqin, itu harus tunduk kepada aturan. Sama seperti bunyi ayat Al-Quran. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Yang tidak ada paksaan dalam agama adalah tidak ada paksaan dalam memilih agama. Sampai-sampai Abah sendiri kan, orang yang tidak mau begini silahkan keluar dari Islam. Sampai segitu. Itu artinya nggak ada paksaan. Tidak ada paksaan untuk memilih agama. Agama apapun. Yang penting beragama. Abah sering mengucapkan, satu-satunya negara di dunia yang berketuhanan yang Maha Esa adalah Indonesia. Begitu. Ini menunjukkan bahwa ternyata memang mau agamanya agama apa, itu tidak dipersoalkan. Yang penting beragama. Yang tidak beragama, nggak usah ada di Indonesia. Tetapi apabila kita sudah memilih agama Islam, maka yang harus diikuti adalah agama Islam. Yang lain nggak usah diikuti. Jadi terikat, gitu ya. Jadi tidak bisa memilih lagi, gitu. Kadang-kadang suka ada ungkapan, kan dalam beragama itu kita bebas, itu bebas memilih agamanya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam agama Islam, itu ada bingkai yang tidak boleh dilewati. Aturannya semacam begitu. Diperkuat lagi. Kita kan orang yang beriman. Jadi yang diwajibkan untuk masuk ke dalam agama Islam adalah bukan orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kalian, ini untuk orang yang beriman ya. Masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah. Makanya bagi para wakil talqin itu wajib untuk mengingatkan kepada calon yang akan menjadi ikhwan, itu harus berniat. Itu lewat maklumat yang begitu gitu ya. Jadi ya, tidak hanya sekedar dibimbing membaca doa pembuka. Kalau doa pembuka kan semacam usikum, ibadah dan sebagainya itu. Nah, tapi pada saat akan dilaksanakan talqin zikir, setelah setelah membaca doa munajat gitu ya, ilahi anta maksudi, itu diingatkan, harus diniatkan. Nah, yang tidak kalah menariknya adalah mungkin banyak yang
perlu untuk disampaikan. Meskipun barangkali sudah banyak yang tahu juga gitu ya. Eh, Sohbah kepada Abah kan pengertiannya masyarakat menerjemahkan bertemu langsung dengan pakarsa, dengan pengersa Abah. Gitu ya. Bisa datang langsung ke Sinarasa atau sesekali kan Abah sekarang sudah kembali lagi ke masyarakat dalam artian sudah ada jadwal tersendiri gitu ya. Tanggal sekian akan di sini, tanggal sekian akan di sini. Itu bisa dipakai untuk sebagai sohbah secara langsung. Tetapi kan tidak semua orang bisa berkesempatan begitu. Mungkin karena kesibukannya, mungkin jarak yang sangat berjauhan, dan lain sebagainya. Yang perlu untuk diketahui adalah mengapa Abah sampai mengeluarkan maklumat peci merah putih. Mengapa Abah sampai mengeluarkan mengutip satu hadis hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor berapa itu ya, 3.600 sekian gitu ya, itu tentang tongkat hamlul asomin alamatil mu'min wasunatil anbiya. Itu kan sabda Nabi. Itu sebenarnya tujuannya hanya sederhana. Sesederhana apa yang harus kita lakukan. Kalau ternyata kita tidak bisa melakukan apa yang disebut oleh Imam Sya'roni dalam artian bidawami zikri, yang kedua adalah sahbi ahli, maka ada dua alat. Ada dua alat bantu bagaimana caranya kita ini robitoh kepada pengersa abad. Yang pertama adalah peci merah putih. Jangan dianggap sepele. Ini maaf, peci merah putih ini kan sebagai alat robitoh. Alat robitoh kepada pengersa abad. Paling tidak kita nih mengakui bahwa saya adalah murid pengersa abad. Itu robitoh yang begitu. Itu. Jadi bisa jadi gitu ya, karena ini dalam rangka apa, riyadhah gitu ya, bisa saja para ikhwan itu sendiri ada yang merasa berat untuk memakai merah putih, apalagi sudah diomongin sama orang, diolok-olok dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi begitu. Tapi ini kan batu ujinya, dalam artian kita ini benar apa enggak, hanya itu aja sebenarnya. Enggak ribet-ribet amat. Sampai-sampai Abah mengeluarkan orang yang sudah ditetapkan zikir tidak sah sholatnya apabila tidak memakai peci merah putih. Itu kan dalam konteks apa? Bukan belum tentu dalam konteks ilmu fikih kan. Ada kan disebutkan dalam ilmu fikih itu sih. Tapi dalam konteks toriko bagaimana orang itu sendiri taat. Wattabi'at barohum. Perintah dalam agama, perintah dalam Al-Qur'an. Al-Hijr ayat yang ke-65. Ikuti dari belakang. Siapa? Mursyid kita. Kalau mursyid sudah mengeluarkan maklumat, pakai peci putih, pakai merah putih, pakai kupluk merah putih, maka itu merupakan salah satu alat untuk robitoh kepada beliau. Diterjemahkan begitu. Kalau bagi laki-laki mungkin termasuk tongkatnya. Meskipun sekarang sedang kuliah subuh online, saya tetap harus memotong. Karena apa? Karena ini kan perintah. Perintah dari pangersa gitu ya. Ya mau diperlihatkan atau tidak kan nggak usah di ini. Yang penting kan saya sendiri menjadikan kedua alat ini, satu peci merah putih, yang kedua tongkat merah putih itu sebagai alat. Sebagai alat bagaimana caranya kita ini memang bukan ingin diakui, memang yang namanya murid harus begitu. Nah, itu kan ada satu ungkapan yang begitu berat. Begini, ukukul walidain tamhuhu at-taubah. Kalau kita punya dosa kepada kedua orang tua, itu masih bisa diobati dengan taubat. Artinya dosa itu bisa ditutup dengan taubat. Pengertian ditutup itu mungkin sebagai pengganti daripada dihapus, daripada diampuni. Gitu ya. Karena apa? Karena Al-Quran mengatakan begitu. Al-Quran surat Muhammad ayat 2 mengatakan kafaro anhum sayyiatihim. Kesalahannya itu, dosa-dosanya kafaro, ditutup. Gitu. Jadi yang pertama begitu. Jadi ukukul walidain,
dosa terhadap orang tua itu bukan apabila lagi ya kita punya dosa kepada orang tua, itu masih bisa ditutup dosa itu dengan cara apa? Dengan cara tobat. Tapi wa ukukul ustazain ini layam huhu syai'un. Jadi apabila ternyata kita punya dosa kepada Syekh Mursyid, itu nggak ada alat. Tidak ada alat untuk bisa menutupi. Tidak ada alat untuk bisa menutupi kesalahan-kesalahan kita kepada Syekh Mursyid. Nah, makanya bagaimana caranya supaya paling tidak meminimalisasi ya, supaya murid itu sendiri tidak terlampau banyak kekeliruannya kepada Syekh Mursyid, maka Abah selalu mengadakan satu apa ya, wajib memiliki sifat sataron, menutupi aib dan sebagainya. Kita merasa, kita semua merasa, laki ataupun perempuan, ikhwan ataupun akhwat, merasa banyak ataupun sesekali paling tidak ada orang yang memuji kita. Itu belum tentu layak dipuji. Ada orang muji saya umpamanya, itu belum tentu saya layak untuk dipuji. Ada orang muji kepada saya itu sendiri, itu sebenarnya Abah sedang menutupi kekurangan saya. Sehingga tidak diperlihatkan kepada mereka. Begitu. Memangnya kenapa? Sebagai mursyid, Abah wajib untuk memiliki satu sifat sattaron, menutupi. Gitu ya. Gofarun, mengampuni. Jangankan minta kepada pengersa Abah. Tidak diminta saja itu Abah itu sudah mengampuni. Nggak mungkin Abah nggak mengampuni, nggak mungkin. Hanya saja ada batasan-batasan tertentu, gitu ya. Ada batasan-batasan tertentu. Apakah talqin yang kita ambil dari Syekh Mursyid itu sendiri apa sudah benar ataupun tidak? Itu semuanya kewenangan Syekh Mursyid. Begitu. Kembali kepada persoalan. Nah jadi peci merah putih nggak usah diperdebatkan. Toh pertama apa ya, Abah suka menyampaikan ini kan ciri Indonesia, ciri agama, macam-macam lagi. Nggak usah diperdebatkan. Yang penting kita taat kepada beliau. Taat kepada beliau adalah dengan cara memakai dalam kondisi bagaimanapun. Ya. Orang mencemooh bukan hal yang baru, gitu ya. Makanya tidak heran manakala apabila kita keseharian itu sendiri sudah demikian, maka orang-orang itu sendiri akan condong dan bisa mengetahui, oh ini pasti muridnya Abah Aos. Paling tidak semacam begitu. Jadi bukan hanya sebagai alat untuk robi kepada beliau, tapi juga merupakan salah satu media dakwah kepada mereka yang tidak tahu. Jadi pada waktu zaman masih ada Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai kan malaikat Jibril sendiri menawarkan jasa gitu ya. Karena banyaknya orang-orang Arab itu yang menghina Nabi, banyaknya orang-orang Arab yang tidak suka kepada Nabi, bahkan bukan hanya memboikot, tapi ada rencana pembunuhan dan sebagainya. Nah, kemudian para malaikat, termasuk malaikat Jibril itu menawarkan jasa. Nabi ngomong aja tuh kepadaku. Mau diapakan tuh orang? Kira-kira semacam begitu. Apa kata Nabi? Nggak usah begitu. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Bukan untuk membalas ketidaksenangan orang kepadaku. Gitu. Mereka melakukan begitu fa'innahum la ya'lamun, karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan ini harus dikasih tahu oleh kita. Nah gitu. Makanya dalam satu kesempatan udah agak lama saya tahunya lupa gitu ya. Tapi Abah menyampaikannya pada waktu di Al-Hanin. Pada saya menyampaikan konsep akan membuat buku khotbah Arafah. Khotbah Arafah itu kumpulan khotbah Jumat. Ada 38 judul. Itu materinya dikaitkan dengan materi-materi yang ada di dalam kitab Bada'ius Syuhur. Umpamanya sekarang bulan Zulhijjah, itu diantaranya berkaitan dengan masalah-masalah kehajian. Nah, nanti umpamanya mulai tanggal 27 ya, tanggal 27 Juni kan kita sudah 1 Muharram. Nah, itu untuk bulan Muharram ada lagi judul-judul khotbah yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Maka harus begitu.
Abah mengatakan, ini pada waktu saya menyampaikan apa ya, draft khutbah itu, dan seketika Abah menyetujui, Abah setuju, dan Abah memberi nama khutbah ini, diberi nama khutbah Arafah sampai begitunya. Itu ya. Makanya judul buku itu khutbah Arafah. Meskipun tidak ada kaitannya dengan hari Arafah. Nah, untuk apa? Arafah itu kan kenal. Arafah itu artinya tahu. Jadi untuk bagaimana caranya kita tahu, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak itu. Karena berbentuk buku, otomatis kan manfaatnya banyak. Kalau kita tidak ada masalah kita menyampaikan materi di hadapan ikhwan akhwat. Tapi kan bisa saja seseorang itu berkhotbah di satu masjid, bisa jadi yang bersangkutan khotibnya itu sendiri belum bertoriko. Silahkan saja dipakai atau materinya hanya mengenalkan saja. Mengapa harus begitu? Nah, di situ Abah menyelipkan kalimat sederhana. Sampaikan ajaran torikoh. Torikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryala Yasir Narasa PPKN kepada akar rumput. Itu ucapan Abah kepada saya. Kepada akar rumput artinya kepada semua lapisan masyarakat, termasuk lapisan masyarakat yang paling rendah. Namanya kenapa? Pada waktu itu ya, Nabi sampai dilempar, sampai kena giginya, sampai mengeluarkan bercucuran darah dan sebagainya. Jibril mengatakan, bilang aja kepadaku, mau diapakan orang itu? Nah, Nabi mengatakan, tidak usah diapa-apakan. Mereka melakukan demikian, fa innahum la ya'lamun, karena ketidaktahuan. Jadi bagaimana caranya mengatasi orang yang begitu supaya tidak melakukan tindakan yang salah lagi? Beritahu bahwa itu adalah salah. Nah, itu kewajiban kita semua. Kewajiban kita semua paling tidak kan, maaf, ini kan banyak ya yang hadirnya. Sekitar 8, tadi waktu begitu saya memulai sudah 86. Itu di dalam manakiban ini pun sebenarnya kan diberlakukan MLM system. Ada sistem MLM, multi level marketing. Jadi bukan hanya dalam bidang usaha keduniaan, multi level marketing itu. Dakwah juga harus menggunakan MLM. Kata siapa? Nabi sendiri yang mengatakan begitu. Hanya Nabi kan nggak menyebutkan ini MLM. Gitu. Ini multi level, tidak begitu. Nabi kan mengatakan begini, wal yushahid min kumul goib. Orang yang hadir, maaf, yang sekarang jumlahnya hadir berapa? Kita sekitar 89 orang, wal yubali gumus syahid. Jadi sampaikan kepada yang tidak hadir. Begitu. Paling tidak ngasih tahu ini. Kalau kamu sempat itu nanti pagi itu sekitar pukul 8.38 ada manakib online. Nanti malam pukul 20:08 ada manakib online. Subuh selesai melaksanakan sholat subuh ada manakib online. Paling tidak semacam begitu, itu artinya ikut mengkampanyekan, mendakwahkan. Begitu. Bukan dengan menghina orang, diri kita bisa menjadi mulia. Bukan dengan merendahkan orang, kita bisa menjadi orang yang terpuji. Bukan dengan memperolok-olokkan orang, kita ini bisa menjadi orang yang baik. Akhlak kita adalah iklan kita. Jadi yang perlu diiklankan kepada mereka adalah bagaimana caranya kita adalah bagian daripada TKN Ma'had Suryala Yasir Narasa PPKN dengan cara mengkampanyekan. Masuk di dalamnya adalah salah satu media probitoh kepada pengersa Abah, peci dan tongkat. Jadi peci dan tongkat merupakan media yang dapat mengenalkan TKN Ma'had Suryala Yasir Narasa PPKN kepada masyarakat umum. Demikian, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Demikian mengamini doa paten pengersa Abah. Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan karomah guru agung yang mulia pengersa Abah Awas radhiyallahu anhu wa qaddasa sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.